Kok bisa kayak gitu? Ya, karena makhluk hidup bisa hidup karena ada unsur yang kemudian diberikan oleh yang maha hidup kepada makhluk tersebut. Apa itu? Ruah, semangat, spirit, pneuma, ruh. Itu jelas itu. Jadi teman-teman Kristen juga harus belajar untuk membedakan antara hidup dan maha hidup. Sehingga kalau dikatakan Tuhan itu hidup, berarti Tuhan itu juga bernapas dong. Kalau dia kemudian tidak bernapas, mati dong Tuhan itu. Oh bukan, Tuhan itu maha hidup, hayyul qayyum, maha hidup. Berarti dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Yesus maha hidup? Nehi, tidak. Yesus itu dimatikan dia. Makanya ketika dikatakan di dalam Yesaya 57 nomor 15, akulah Tuhan subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi, yang maha suci lagi maha tinggi, yang bersemayam, bertahta di atas arasy, yang maha suci. Aku bersemayam di tempat yang tinggi, a'la. Aku bersemayam dan di tempat suciku, ya. Tidak ada kemudian yang bisa menghidupkan dan mematikan selain aku. Yesus dimatikan, atanasia. Tuhan itu atanasia. Tuhan itu tidak dapat disentuh kematian. Yesus disentuh. Kenapa? Karena dia punya roh. Segala sesuatu yang punya roh pasti mendapatkan kematian. Tidak bisa tidak. Sementara Tuhan adalah pemilik roh, pemilik air, pemilik udara, pemilik tanah, pemilik alam semesta. Roh itu hanya bagian dari satu komponen yang dibutuhkan untuk hidup. Percuma manusia itu punya roh kalau tidak ada air. Percuma manusia itu punya air kalau tidak punya roh, kalau tidak punya tanah. Percuma. Jadi komponen inilah yang kemudian Tuhan jadikan sebagai dasar penciptaan. Itu dipahami dulu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu maha hidup. Dia tidak hidup tapi maha hidup. Bedakan, belajar untuk mengetahui hidup dan maha hidup itu beda. Hayyul qayyum dengan hayat itu beda. Hayat itu tataran makhluk. Kalau dia tidak ada roh, mampus. Tuhan tidak butuh roh untuk hidup, sebab Tuhan bukan makhluk, dia khalik, maha hidup. Tuhan itu dia tidak membutuhkan makhluk untuk hidup, sementara makhluk butuh makhluk untuk hidup. Yesus butuh makan, Yesus butuh pakaian, Yesus butuh minum, Yesus butuh jasad, Yesus butuh roh. Tanpa itu semua, Yesus adalah ketiadaan. Yesus adalah ketiadaan. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi mustahil ketiadaan, karena dialah yang ada dan akan selalu ada, qadim, kekal dia. Nah ini yang perlu saudara pahami. Kita belajar dulu, belajar untuk kemudian bagaimana cara yang kita mengetahui bahwa aspek yang ada pada diri Yesus itu, roh maupun jasadnya, pengetahuannya, mujizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya, semua adalah tataran makhluk. Tidak ada unsur ketuhanan di situ kecuali sumber. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Rohku datang menjadi roh Yesus, jasadku datang menjadi roh jasad Yesus. Itu bukan atas kehendakku. Poin yang kedua, sedikit lagi teman-teman. Ketika kita melihat tentang roh, kita lihat di dalam Kejadian 6 nomor 3. Apa yang Tuhan terangkan di situ? Ini kitabnya Yahudi loh. Kitab netral, bukan punya Islam, bukan punya Kristen. Harusnya kita belajar di situ. Tuhan mengatakan ruah ani, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku berarti Tuhan punya roh. Ya betul, Tuhan punya roh. Bang Suma punya mobil, bukan berarti Bang Suma adalah mobil. Bang Suma punya rumah, bukan berarti Bang Suma adalah rumah. Tuhan punya roh, bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Rohku, kata Tuhan, tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Betul.
ada masa di mana Tuhan mengambil rohnya, mengambil kepunyaannya, mengambil miliknya. Tetapi Tuhan bukan roh, karena roh itu tatanan makhluk. Kita lihat ajaran animisme. Kenapa ajaran mereka, kepercayaan mereka disebut animisme, anima? Kenapa? Karena mereka menyembah roh. Anima itu roh artinya, ma artinya kepercayaan. Berarti animisme adalah kepercayaan penyembahan terhadap roh. Kristen kalau menyembah roh jatuhnya kepada animisme. Itu harus dipahami. Kemudian yang paling terakhir, ketika saudara saya mengatakan bahwa Tuhan itu roh, kita semua punya roh dan seterusnya dan seterusnya, Allah tidak bisa kemudian menghidupkan sesuatu. Tuhan itu tidak bisa dipisahkan antara satu unsur. Salah kita, keliru kita. Tuhan itu maha ada, Tuhan tidak butuh makhluk, Tuhan itu maha hidup. Hanya manusia yang butuh roh, hanya manusia yang butuh jasad, hanya manusia yang butuh yang lain. Tuhan tidak. Makanya dia disebut maha hidup, Hayyul Qayyum. Anda mengatakan ada firman di sana, ada roh di sana, dan ada hakikat. Tidak. Apa yang saudara sebutkan itu adalah unsur makhluk. Yang bukan makhluk adalah dia. Yod, he, faf, he, yahuwahu. Dia yang ada, yang adalah dia. Itu. Jadi kalau di Al-Quran jelas dikatakan Allah la ilaha illahu. Jadi kata hu di situ merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak ada yang lain, dan dia tidak membutuhkan unsur makhluk untuk hidup. Bedakan antara maha hidup dan hidup. Demikian. Masya Allah. Masya Allah. Bang Angel masih di situ, Bang? Yo Bu, yo. Oke. Izin Bang Zuma, saya tambahkan sedikit untuk Bang Angel yang dari Silakan Ukhti. Baik. Saya bacakan surat Ali Imran ayat 59-nya buat Bang Angel ya. Karena dari tadi memang memang sedikit memaksa ini ya untuk ke Nabi Isa ini atau Yesus ya, Bang Angel ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti penciptaan Adam. Sama ya, sama. Dia menciptakan, Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kita sepakat ya Bang Angel ya sekarang ya, untuk urusan Yesus di sisi Allah itu sama seperti Nabi Adam alaihissalam, tidak berbeda. Sebagaimana yang abang pikirkan, yang tadi memaksakan kehendak abang bahwa Yesus adalah roh, Yesus adalah bla bla bla, tidak ada ya. Kita sudah sepakat itu ya. Si Yesus atau Isa itu sama penciptaannya dengan Nabi Adam, yaitu diciptakan oleh Allah dari tanah ya. Silahkan yang lain. Akhi, abang udah waktu, silahkan. Bunda Rahma. Aku lagi di jalan ini. Masya Allah. Subhanallah. Silakan.